Shalom Kingdom Community. Kita bersyukur bahwa kita boleh melewati hari lepas hari bersama Tuhan untuk menggenapi panggilan dan rencananya atas setiap kita. Hari ini kita akan sama-sama membahas di Komsel tentang panggilan Tuhan, tujuan hidup kita yang besar atau Greater Destiny. Nah, karena itu mengawali Komsel kita di saat ini, saya mengajak kita semua untuk menjawab pertanyaan ini. Menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya begini. Apa guna laptop yang belum dinyalakan atau belum di-on-kan? Tolong renungkan itu sejenak dan saudara diskusikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada banyak jawaban dari setiap kita. Nah, untuk mendasari semuanya itu, mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 2 dan ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali perkiraan dan pendapat kita sebagai manusia itu berujung pada sesuatu yang salah. Karena itu, mari kita jangan terlalu berargumentasi dengan perkiraan dan pendapat orang-orang tentang siapa saya, tentang siapa kita. Tapi mari kita belajar yang paling penting, apa kata Tuhan, apa kata Alkitab tentang saya, apa kata Alkitab tentang kita. Nah, ketika kita mengetahui, mempelajari itu, mengetahui tentang siapa saya di hadapan Allah, kita akan tahu tentang Greater Destiny atau tujuan hidup yang Allah tetapkan bagi setiap kita. Nah, kita sadar bahwa ketika Rasul Paulus menulis 1 Petrus 1 ini, kita tahu bahwa kondisi umat pada saat itu ada dalam tekanan yang luar biasa. Ada dalam kondisi mungkin tersiksa yang luar biasa. Nah, yang dialami orang pada saat itu. Nah, kondisi pada saat itu kurang lebih hampir sama dengan kondisi yang saat ini kita semua sedang hadapi, sedang alami. Karena itu, saat-saat ini tekanan-tekanan atau tantangan-tantangan hidup yang kita alami oleh karena pandemi ini, mari kita taruh itu, kita percayakan itu kepada Tuhan, sebab melalui tulisan Rasul Paulus ini, Rasul Petrus ini, kita mempunyai tujuan hidup yang besar. Itu karena beberapa hal. Yang pertama, kita ini adalah orang pilihan Allah. Saudara, kita dipilih itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, tapi kita harus sadar bahwa kita dipilih karena Allah memilih kita sesuai dengan kedaulatannya. Dan kita dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah atas kehidupan kita. Karena itu saudara, ketika kita dipilih oleh Allah, kita percaya kita akan berjalan dalam kehidupan yang ada dalam rencananya yang besar.
bukan sekedar rencana biasa-biasa saudara, tapi rencana yang besar bagi setiap kita. Ketika Tuhan memilih kita, tidak masalah lagi siapa yang telah menolak kita, siapa yang mengabaikan kita, sebab kita tahu perkenanan Tuhan melebihi segala hal yang mengecewakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang pilihan Allah adalah identitas kita. Sekali lagi, menjadi orang pilihan Allah itu adalah identitas kita. Tidak peduli bagaimana orang menilai kita, orang menilai saudara. Tidak peduli apapun latar belakang hidup saudara. Nah, masa bodoh dengan itu semuanya. Karena itu pastikan saudara menjalani hidup ini sebagai orang-orang pilihan Allah. Poin yang kedua, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Kalau yang pertama tadi, kita mempunyai tujuan hidup yang besar karena kita adalah orang pilihan Allah. Yang kedua, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Saya percaya saudara, ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hal-hal yang begitu berkesan bagi setiap kita. Saudara renungkan ketika pertama kali saudara bertobat, saudara berjumpa dengan Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa. Saudara, Alkitab bilang, pembacaan kita tadi bilang bahwa pertobatan kita itu bukan hasil usaha kita, tapi karena rahmat-Nya yang besar. Hal inilah yang perlu kita sadari dan pahami ketika kita berjalan melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi pembawa kabar baik. Yang pertama tadi itu adalah kita adalah orang pilihan Allah. Yang kedua, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan yang ketiga, bahwa kita menjadi pembawa kabar baik. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, satu hal yang perlu kita sadari di poin ini adalah bahwa melayani adalah hal yang menjadikan hidup kita lebih besar dari diri kita sendiri. Sekali lagi, bahwa melayani adalah hal yang menjadikan hidup kita lebih besar dari kita sendiri. Sehingga kita akan semakin menyatakan kebesaran Allah melalui kehidupan kita. Ada statement yang luar biasa buat kita semua, yaitu bahwa kita bisa menjadi semua yang kita inginkan, tetapi kita bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan beberapa hal di bawah ini supaya menjadi kejelasan bagi kita berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan hal-hal tersebut. Antara lain, coba saudara renungkan, apakah dalam hidup ini masih ada kekecewaan karena kesalahan atau kegagalan di masa yang lalu dan saudara bawa sampai dengan hari ini? Yang kedua, hal-hal apa yang perlu kita miliki di masa sekarang ini supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di antara kita? Yang ketiga, yang penting, apa komitmen saudara yang harus dimiliki supaya kita bisa mempunyai gaya hidup yang melayani Dia? Itu aja beberapa catatan hal yang perlu saya share, bagikan untuk saudara renungkan. Mari kita berdoa mengakhiri saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami
sesuai dengan panggilan dan rencana-Mu bagi setiap kami, kami sungguh-sungguh melayani kehidupan ini, kami menjalani kehidupan ini dengan hal-hal yang benar, supaya banyak orang diberkati lewat kehidupan dan kesaksian kita semua. Kami berdoa, Tuhan mampukan setiap kami supaya kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua panggilan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Biarlah lewat hidup kami Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Berkati semua kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.